Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jabal Sendar dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu Rasm Utsmani. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama yaitu pengantar ilmu Rasm Utsmani, kemudian hazful waw dan ziyadatul waw, kemudian hazful alif yang kedua, kemudian penulisan maktu dan mausul, kemudian penulisan hamzah qat'i, hamzah wasol, tak marbutoh dan tak mafsutoh, kemudian kaidah dasar Rasm Utsmani, dan yang terakhir yaitu Mushaf Utsmani Madinah dan Indonesia. Nah, dalam pembahasan yang pertama, ilmu Rasm Utsmani, dari mana asal tanda harokat sih di dalam Al-Quran? Nah, untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam kitab Al-Tiraj ala Dhabtul Khiraj. Lalu dari mana asal pembagian seperti juz dan hizb di dalam Al-Quran? Nah, untuk mengetahuinya dapat kita lihat dalam kitab An-Waithun Nafi, yang juga merupakan kitab Qiraah Sab'ah. Utsman Toha adalah yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang masih hidup sampai saat ini, yang kisahnya masyhur darinya, yaitu ketika tangan beliau gemetar ketika menuliskan ayat-ayat azab. Terkadang Rasm Utsmani berbeda dengan Rasm Imla'i karena adanya kaidah khusus dalam Rasm Utsmani. Semua akan menjelaskan bahwa dari segi bacaan atau tulisan mushaf memang betul berasal dari wahyu dan bukan dari ijtihad manusia. Contoh balaghatul Quran. Nah, bila huruf tasbih maka namanya adalah tasbih balik, yang merupakan puncak dari tasbih, yang artinya dekat kemiripannya dengan sesuatu. Pada penggalan ayat di atas, ketika huruf tasbih disebutkan bahwa bertingkat, artinya menandakan perumpamaan baik jauh maupun dekat, tidak serupa sedikit pun dengan Allah. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengantar ilmu Utsmani, Rasm Utsmani. Nah, pengertian Rasm Utsmani. Menurut bahasa, rasm memiliki arti ejaan atau teknik penulisan, sedangkan menurut istilah adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan dalam Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut pembukuannya dengan bantuan dari para sahabat. Rasm Utsmani juga dapat diartikan sebagai ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran pada masa permulaan Al-Quran, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, pandangan ulama terkait ilmu rasm, menurut jumhur ulama, Rasm Utsmani bersifat tauqifi. Pendapat Imam Malik tidak sependapat mengenai mushaf yang ditulis dengan ejaan kontemporer, tetapi beliau setuju bila mushaf tersebut ditulis dengan pencatatan yang pertama Rasm Utsmani. Nah, lalu Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa Rasm Utsmani bersifat ijtihadi, dan beberapa orang berpendapat ijtihadi juga berpandangan boleh menulis Al-Quran dengan cara imla'i. Kemudian yang kedua, hafzul waw dan ziyadatul waw. Nah, hafzul waw, harfu hazf dengan huruf muttafaq alaih mufrad mukarrarah waw mufrad, yang memang asli bawaan dari kata tertentu dalam tasyrifnya. Nah, seperti da'a yad'u. Sebenarnya dalam ilmu shorof terdapat huruf waw,
tetapi di dalam penulisan Rasul Utsmani selama-lamanya bentuknya tidak jamak, maka waw tersebut dihilangkan menjadi hadzf. Nah, waw mukarrarah atau dua waw harus berdampingan secara penulisan seperti dawadu al-muwaduh. Hukum asalnya dua. Ada waw yang jatuh setelah dhammah. Jika ada satu syarat yang kurang maka wawnya tidak dihapus. Ziyadatul waw muttafaq alaih semua kalimat. Contohnya ulaika. Meskipun terdapat tambahan waw dalam penulisannya tapi tetap tidak dibaca ziyadatul waw. Mukhtalaf seperti ausilainakum. Yang rajinnya adalah dhammah ziyadah. Dengan belajar ilmu Rasul Utsmani ini kita dapat semakin meyakini bahwa Al-Qur'an sampai tulisannya pun betul dijaga oleh Allah. Kemudian pembahasan ketiga yaitu hazful alif. Alif dihilangkan ketika dihadapkan pada beberapa kondisi berikut. Di antara hurufnya yaitu ini nih, baina lamin. Kemudian dhalal dhal, halal hal. Kemudian contoh yang kedua, bisa dibaca sendiri ya di sini, penanda ganda nih. Hazf alif ini berlaku bila alif musanna berada di tengah seperti lafaz. Bila alif musanna berada di ujung seperti lafaz fantalaqo, maka alifnya tetap sehingga hazf alif tidak berlaku. Kemudian contoh yang keempat yaitu dhamir nahnu. Alamatu alamnahu. Seperti pada kondisi musanna, bila alif pada dhamir nahnu berada di tengah seperti lafaz alamnahu, maka alif berlaku. Lalu bila alif pada dhamir nahnu berada di ujung seperti lafaz atinahu, maka alifnya tetap dan hazf alif tidak berlaku. Kemudian angka, contohnya ini salatu ayyam samaniyah azwaj. Pada setiap lafaz angka yang terdapat huruf alif di tengahnya seperti lafaz salasah dan samaniyah, maka hazf alif berlaku padanya. Tentunya pada penulisan Rasul Utsmani ini memiliki berbagai kaidah khusus di dalamnya yang telah dikemas dengan sebaik-baiknya oleh para ulama di dalam kitab mereka, sehingga dapat diriwayatkan sampai kepada kita saat ini. Kemudian yang keempat yaitu hazful alif. Contohnya yaitu ishaq. Syarat, ia harus berupa nama kecuali tamarok. Posisi alif harus di tengah kecuali ini nih, Adam. Harus lebih dari 3 huruf. Harus terulang 3 kali lebih di dalam Al-Qur'an. Ini nih contohnya, kecuali Jalut, Tolut dan Jalut. Pentingnya mempelajari ilmu Rasul Utsmani ini diantaranya agar dapat mendeteksi kekeliruan dalam penulisan Al-Qur'an yang tidak bisa dideteksi secara digital. Biasanya pada mushaf kontemporer, hazf alif biasanya digantikan dengan memberikan tanda alif kecil berdiri untuk memudahkan para pembaca. Pendapat para ulama mengenai ilmu Rasul Utsmani ini, alif pada jamak mudzakkar salim dan muannats salim syaratnya minimal disebut 2 kali ke atas di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tidak datang setelah alif huruf yang ditasydid hamzah secara langsung. Bisa dilihat sendiri ya. Pada lafaz tersebut terdapat huruf yang ditasydid setelah alif. Maka bila kita temui sebuah kata dalam Al-Qur'an dalam kondisi seperti itu, maka yang berlaku adalah isbat alif. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu maktu dan mausul. Pada pembahasan ini akan membahas bagaimana atau kapan penulisan seperti an, lan, an, ma, dan sebagainya disambung atau dipisah dengan bahasan dari matan, muqaddimah, jazariyah serta
menginduk kepada kaidah penulisan pada mushaf imam yaitu mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maqtu. Nah, pisahkanlah penulisan kata ini an dan la pada 10 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, contohnya di dalam surat At-Taubah ayat 118, kemudian pada surat Hud ayat 14 dan dalam surat Yasin ayat 60, kemudian surat Hud ayat 26, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 12 dan Al-Hajj ayat 26 dan Al-Qalam ayat 24 dan Ad-Dukhan ayat 19, Al-A'raf ayat 169 dan surat Al-A'raf ayat 105. Nah, semua kata amma dengan alif berfathah maka disambungkan penulisannya tanpa menampakkan huruf. Nah, sedangkan untuk an dan ma dengan alif berkasroh maka penulisannya dimakotukan, dipisah. Penulisan kata an ma dipisah dengan menampakkan huruf nun seperti contoh falamma. Nah, di sini nih bisa dibaca sendiri ya. Nah, memisahkan antara man dan ma pada 2 tempat berikut. Nah, contoh pada surat Ar-Rum ayat 28 dan An-Nisa ayat 25. Nah, mengenai penulisan man dan ma pada surah Al-Munafikun ayat 10 terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memaktukan atau memisahkan dan sebagian ada yang mewasolkan atau memasulkan. Nah, selain contoh yang telah disebutkan di atas, penulisan man dan ma disambung menjadi mimma. Nah, kata an dan ma penulisannya dimakotukan pada beberapa tempat sebagai berikut. Nah, contohnya dalam surat At-Taubah ayat 109, kemudian Fussilat ayat 40, An-Nisa ayat 109 dan surat apa ini. Nah, bisa dibaca sendiri di sini. Selain keempat tempat tersebut, penulisan an dan ma di dalam Al-Qur'an disambung menjadi am. Nah, kemudian pembahasan yang keenam yaitu penulisan hamzah qat'i, hamzah wasal, tak marbutoh dan tak mabsutoh. Hamzah qat'i pada 10 tempat ini ditulis dengan hamzah qat'i. Nah, contohnya dalam surat At-Taubah ayat ke 118. Nah, kemudian surat Hud ayat 14, Yasin ayat 60, Hud ayat 26. Nah, kemudian bisa dilihat ya 1 sampai 10 nih contohnya. Nah, pada semua contoh di atas menggunakan hamzah qat'i. Pada surat Al-Anbiya ayat ke-31 yang berbunyi, nah ini nih bisa dibaca. Lalu pada surat Ar-Ra'd ayat ke-40 yang berbunyi wa an mazika. Nah, juga ditulis dengan hamzah qat'i. Selain itu maka menggunakan hamzah wasal. Slide selanjutnya yaitu mushaf Utsmani Madinah dan Indonesia. 6 kaidah pokok hazaf ziyadah, penulisan hamzah, badal, waslu, faslu. Menulis salah satunya saja bila ada 2 atau lebih riwayat qiraat. Cetakan mushaf Mesir dan Madinah terdapat identitas tulisan dari imam rawinya. Kurang lebih terdapat 14 mushaf dengan riwayat qiraat yang berbeda. Mengenai mushaf standar Indonesia, terkadang terdapat standar yang berbeda dengan standar mushaf Madinah, yang tentunya mushaf Indonesia juga telah melewati proses ijtihad dan kajian komprehensif. Nah, dengan cukup lama sehingga mushaf Indonesia tidak dapat disebut merubah dan mengada-ngada dalam penulisannya antara mushaf Madinah dan Indonesia. Nah, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penulisannya di tempat-tempat tertentu. Ada 2 guru besar atau ulama di dalam masalah rasm ini, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud.
yang keduanya memiliki kecondongan masing-masing. Berikut ini contoh penulisan dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Nah, di sini ada beberapa contoh perbedaan antara mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Nah, serta kaidahnya. Nah, bisa dibaca sendiri perbedaannya. Bisa dilihat di sini antara hasarot dan hasarot nih perbedaannya. Kalau di mushaf Indonesia itu ada alifnya, kalau di mushaf Madinah itu alif tetapi di atas ro gitu. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, zakah dengan zakah ini penyebutannya sama tetapi dalam penulisannya itu berbeda. Nah, di mushaf Indonesia tidak ada waw, tetapi di mushaf Madinah ada wawnya. Nah, setelah kaf ada waw. Nah, ini dinamakan dengan badal, pengganti. Kurang lebih mohon maaf apabila ada banyaknya kekurangan apa yang telah saya bahas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.